Bab 1. Siapa yang berani menyentuh adikku? Kota Qingcheng, keluarga Ye, aula leluhur. Leluhur di surga, Mileye tidak memiliki bakat, tidak memiliki kebajikan. Mulai sekarang, posisi calon kepala keluarga Mileye akan diberhentikan, dan Logard Ye akan mewarisinya. Pembicaranya adalah seorang lelaki tua berjubah hitam. Tidak jauh di belakang lelaki tua itu, berdiri seorang pemuda dengan senyum tipis di sudut mulutnya. Orang ini tidak lain adalah Logard Ye. Di kedua sisi, berdiri para tetua kediaman Ye. Kenapa? Pada saat ini, suara malu-malu tiba-tiba terdengar di aula leluhur. Semua orang menoleh ke arah suara itu, mereka melihat seorang gadis kecil berdiri di pintu. Gadis kecil itu berusia sekitar 12 atau 13 tahun. Kedua tangan kecil itu memegang sudut roknya dengan erat. Gadis kecil itu bernama Lin Siye, yang merupakan adik kandung Mileye. Ketika dia mendengar bahwa keluarga akan mengusir Mileye kali ini, dia bergegas pergi tanpa peduli penyakitnya. Pria tua berjubah hitam mengerutkan kening. Lin Siye, apa yang kamu lakukan? Gadis kecil bernama Lin Siye membungkuk sedikit kepada semua orang di aula leluhur, dan berkata dengan malu-malu, "Tetua utama, kakakku Mileye adalah calon kepala keluarga, mengapa kamu menghapusnya tanpa alasan?" Kepala sekolah menatap Lin Siye dengan dingin, "Ini masalah keluarga, untuk apa kamu ikut campur? Ayo." Lin Siye jelas sedikit takut dan tidak berani melihat langsung ke tetua utama, tapi dia tidak pergi. Dia mengumpulkan keberaniannya dan berjalan ke aula leluhur. Dia membungkuk kepada tetua di kedua sisi lagi. "Para tetua, kakakku ada di Gunung Selatan memperjuangkan hak penambangan dari keluarga Li. Dia sekarang berjuang demi keluarga. Hidup dan matinya tidak diketahui, tapi keluarga menghapus posisinya sebagai calon kepala keluarga saat ini dengan alasan yang tidak masuk akal. Ini benar-benar tidak adil." Lancang. Tetua utama tiba-tiba berkata dengan marah, "Apakah dia akan dihapus posisinya atau tidak? Bukan giliranmu untuk mengatakan apa-apa sebagai seorang gadis ingusan." "Pelayan, seret dia keluar." Pada saat ini, calon kepala keluarga baru, Logard Ye, tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Seharusnya dihukum dengan 30 tongkat, untuk memberi contoh pada yang lain." Tetua utama berkata dengan dingin, "Kalau begitu pukul dengan tongkat 30 kali." Tak lama kemudian, dua orang pengawal kediaman Ye menyerbu masuk. Lin Siye mengepalkan tangannya dan berkata dengan marah, "Ini tidak adil. Kakakku telah berjuang mati-matian untuk keluarga selama bertahun-tahun, bahkan sekarang dia bekerja keras untuk keluarga. Keluarga begitu tidak adil baginya seperti ini." Salah satu pengawal melirik calon kepala keluarga baru Logard Ye, dan dia tahu bahwa kesempatannya untuk tampil telah tiba. Pengawal tersenyum dingin, "Tuan muda Logard Ye mewarisi calon kepala keluarga. Itu yang diharapkan semua orang. Apa yang kamu teriakkan?" Dia menamparkan wajah Lin Siye. Plak. Sebuah tamparan keras terdengar. Sisi kanan wajah Lin Siye langsung menjadi merah dan bengkak, tapi dia tidak menangis. Dia hanya menutupi pipinya dengan erat. Logard Ye melirik pengawal itu dan tersenyum, "Siapa namamu?" Penjaga itu buru-buru membungkuk, "Hamba Zardiak Zhang, salam calon kepala keluarga." Logard Ye mengangguk, "Kamu sangat bagus. Setelah aku menjadi calon kepala, aku membutuhkan 10 pengawal pribadi. Kamu bisa menjadi pengawal pribadiku di masa depan." Setelah mendengarnya, Zardiak Zhang sangat gembira. Dia buru-buru membungkuk dalam-dalam, "Hamba bersedia melewati api dan air demi calon kepala keluarga yang harus setia sampai mati." Logard Ye sedikit mengangguk, "Seret, orang ini mengganggu aula leluhur, jangan bermurah hati, mengerti?" Zardiak Zhang melirik Logard Ye,
dan ketika dia melihat niat membunuh di mata Logartye, dia mengerti. Saat ini, dia menjambak rambut Lin Siye dan menyeretnya keluar. Pada saat ini, Zardiak Zhang tiba-tiba berhenti, entah apa yang dilihatnya. Di aula leluhur, semua orang menoleh untuk melihat keluar aula leluhur. Tidak jauh dari aula leluhur, seorang remaja datang ke arah aula leluhur. Remaja itu mengenakan jubah ketat, jubahnya compang camping, ada darah di mana-mana. Orang yang datang adalah Mileye yang kembali dari Gunung Selatan. Melihat Mileye, senyum dingin muncul di sudut mulut Logartye. Di aula leluhur, semua tetua mengerutkan kening. Mata tetua utama sedikit menyipit, wajahnya muram dan mengerikan, tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Di kejauhan, ketika Mileye melihat Lin Siye diseret Zardiak Zhang, wajahnya langsung berubah muram. Siapa yang memberimu keberanian untuk melukai adikku? Ketika Zardiak Zhang melihat Mileye, wajahnya berubah drastis. Dia buru-buru menatap Logartye dan hendak berbicara ketika Mileye tiba-tiba melompat di depannya seperti harimau. Zardiak belum bereaksi. Tinju menghantam wajahnya. Bang! Kepala Zardiak Zhang pusing, dan dia tersandung dan jatuh. Tapi Mileye tidak berhenti, dia menyerang Zardiak Zhang lagi. Tepat pada saat ini, Logartye di aula leluhur tiba-tiba berkata dengan marah, "Mileye, dia adalah orangku, beraninya kamu." Mileye menginjak dada Zardiak Zhang tiba-tiba. Of! Zardiak Zhang tiba-tiba menyemburkan seteguk esensi darah. Melihat adegan ini, wajah Logartye menjadi sangat jelek, sementara Mileye menatapnya dan berkata dengan kejam, "Orangmu." Mengatakan itu, dia membanting kakinya ke wajah Zardiak Zhang. Seluruh wajah Zardiak Zhang langsung berdarah, dan mulutnya terus melolong, "Calon kepala keluarga, selamatkan, selamatkan aku." Mileye mengabaikan Zardiak Zhang yang menangis minta tolong. Dia berjalan ke sisi Lin Siye, dan melihat wajah Lin Siye, Mileye langsung sakit hati, tangannya mengepal, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Ketika Lin Siye melihat Mileye, air mata mengalir di matanya. "Kakak, sakit, sakit." Setelah mendengarnya, ekspresi Mileye berubah menjadi mengerikan. Saat berikutnya, dia bergegas ke depan Zardiak Zhang, lalu membanting kakinya ke kepala Zardiak Zhang. Bang! Kepala Zardiak Zhang terbanting ke tangga batu, dan itu meledak dalam sekejap, darah pun berceceran. Melihat adegan ini, semua orang di lapangan tercengang. Namun, sebelum Mileye berhenti, dia tiba-tiba menatap Logartye dan berkata dengan kejam, "Kamu juga pantas menyentuh adikku. Aku akan hancurkan leluhurmu." Mengatakan itu, dia menyerang langsung ke arah Logartye. Di dalam aula leluhur, wajah tetua utama berubah drastis, lancang. Setelah dia selesai berbicara, jari-jari kakinya sedikit terbanting ke tanah. Seluruh orang meluncur tepat di depan Mileye, dan kemudian menamparkan Mileye dengan telapak tangan. Dengan angin kencang di telapak tangan, itu menusuk orang dengan ganas. Sudut mulut Mileye berkedut, tangan kanannya mengepal, dan lengan tangan kanannya hancur dalam sepersekian detik, dan saat berikutnya, dia mengepalkan tinju ke arah kepalan tangan tetua utama. Bang! Tinju bertabrakan, dan ledakan rendah terdengar tiba-tiba. Mileye mundur ke pintu, dan tetua utama juga mundur beberapa langkah. Melihat adegan ini, semua orang di lapangan terkejut. Di Qingzu, pendekar dibagi menjadi tingkat pertama alam pemurnian tubuh, tingkat kedua alam pelatihan tenaga, tingkat ketiga alam penguatan batin, tingkat keempat alam kultivasi ganda, tingkat kelima alam tanpa henti, tingkat keenam alam perubahan energi, dan di atas adalah alam energi perlindungan.
Tetua utama ini adalah alam energi perlindungan yang asli, tetapi Mile ini hanya tingkat 5 alam tanpa henti, jadi kalah 2 alam besar dari tetua utama ini, tetapi Mileye hanya sedikit lebih rendah. Tetua utama juga kaget. Dia tahu bahwa Mileye sangat berbakat. Dia adalah calon kepala keluarga yang diasuh oleh kediaman Ye. Dia berjuang mati-matian untuk keluarga Ye sepanjang tahun. Sayapnya sudah keras. Ketika gagasan ini, mata tetua utama semakin penuh dengan niat membunuh. Tetua utama menatap Mileye. Mileye, beraninya kamu menyerang calon kepala keluarga di depan umum. Mileye sedikit mengernyit, calon kepala keluarga. Tetua utama mencibir, Mileye, aku lupa memberitahumu. Kamu sudah digulingkan dari posisi calon kepala keluarga. Mulai sekarang, Logard Ye adalah calon kepala keluarga Ye. Mata Mileye sedikit menyipit, aku dicopot dari jabatan calon kepala keluarga. Tetua utama berkata dengan dingin, ini adalah keputusan bulat kami para tetua. Mileye menyeringai dan berkata, aku berjuang mati-matian di luar, tapi kalian menghapuskan posisiku sebagai calon kepala keluarga di dalam. Tetua utama mencibir, dia menunjuk ke Logard Ye tidak jauh, apakah kamu tahu siapa dia? Tanpa menunggu Mileye menjawab, dia berkata lagi, Logard Ye adalah orang pilihan langit yang baru bangun. Mileye tercengang. Apa itu orang pilihan langit? Yang disebut orang pilihan langit adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Di seluruh dunia Qingchang, ada sekelompok orang seperti itu. Mereka mungkin muda atau biasa, tetapi suatu hari, mereka akan tiba-tiba bangun. Setelah bangun, mereka seperti orang yang berbeda. Tidak hanya kecepatan kultivasi akan berlipat ganda, tetapi juga akan ada petualangan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka seperti orang kesayangan dunia ini. Di seluruh dunia Qingchang terbagi menjadi 3 benua. Dia terletak di Qingzhou. Ada ratusan negara besar dan kecil di Qingzhou. Dia sekarang berada di kerajaan Jiang. Selama beberapa dekade, ada kurang dari 10 orang pilihan langit di kerajaan Jiang. Semua orang ini akan menjadi orang super kuat di masa depan. Mileye mengepalkan tangannya perlahan, dia tahu bahwa keluarga Ye akan meninggalkannya. Tidak hanya akan meninggalkannya, tetapi juga akan membunuhnya. Pada saat ini, Logard Ye tiba-tiba tersenyum dan berkata, semua orang tetua, Mileye ini membunuh orang di depan umum dan menembak tetua utama. Menurut aturan klan, apa yang harus aku lakukan? Di lapangan, semua orang memandang Logard Ye, dan Logard Ye tersenyum dingin. Menurut aturan klan, dia harus dibunuh, kan? Di lapangan, tetua mengangguk setuju. Logard Ye adalah orang pilihan langit, dia juga cucu dari tetua utama. Tentu saja, mereka tidak akan menyinggung Logard Ye dan tetua utama saat ini. Tetua utama menatap Mileye dengan dingin, pengawal. Tak lama, puluhan pengawal kediaman Ye muncul di luar aula leluhur. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, di kediaman Ye, ada aturan bahwa calon kepala keluarga tidak boleh menolak tantangan siapapun dari generasi muda keluarga Ye untuk meyakinkan publik. Mengatakan itu, dia menatap langsung ke Logard Ye itu, aku menantangmu. Logard Ye menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, tantangan. Boleh saja, tapi kita harus pergi ke panggung hidup dan mati, kamu berani? Panggung hidup dan mati. Ada keributan di lapangan. Di dalam keluarga Ye, begitu ada kontradiksi yang tidak dapat didamaikan di antara orang-orangnya sendiri, maka bisa naik ke panggung hidup dan mati untuk menyelesaikannya. Sekali naik ke panggung hidup dan mati adalah tanggung jawab sendiri. Mileye mencibir, ayo, pergi ke panggung hidup dan mati. Logard Ye menggelengkan kepalanya. Setelah 1 bulan,
kamu dan aku akan pergi ke panggung hidup dan mati. Saat itu, kepala keluarga kebetulan keluar dari pertapaan. Kamu dan aku bertekad untuk bertarung hidup dan mati. Dia kebetulan bisa menjadi saksi, agar dia tidak mengatakan bahwa kami sengaja membunuhmu. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, ya. Setelah selesai berbicara, dia tidak mengatakan apa-apa, mengajak Lin Siye berjalan keluar dari aula leluhur. Melihat Mileye bersaudara pergi, tetua utama memandang Logard Ye. Dia bertarung dengan orang lain sepanjang tahun, kekuatan bertarungnya tidak buruk, apa kamu yakin bisa menang? Sudut mulut Logard Ye cemberut, niat membunuh di matanya tampak nyata. Aku baru saja bangun, jiwaku dan tubuh ini belum sepenuhnya bergabung, jika tidak, mencubitnya sampai mati semudah mencubit seekor semut. 1 bulan kemudian, di kota Qingcheng ini, tidak ada tandingan bagiku, Logard Ye. Setelah mendengarnya, tetua utama mengangguk kecil dan tersenyum, itu bagus. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat tetua di sampingnya, dan berkata dengan lembut, orang yang aku kirim ke Gunung Selatan tidak kembali. Aku melihat bahwa wajah Mileye pucat dan sedikit tidak normal. Kingston Ye, pergilah periksalah apa yang terjadi pada Mileye di Gunung Selatan. Tetua mengangguk dan berbalik untuk pergi. Mileye membawa Lin Siye kembali ke kamarnya di halaman. Dia dengan lembut meletakkan Lin Siye di tempat tidur, lalu mengusap pipi bengkak Lin Siye dan berkata dengan lembut, apakah itu sakit? Lin Siye menyeka air mata di pipinya, tidak, itu tidak sakit lagi. Kakak, mengapa mereka menghapusmu dari posisi calon kepala keluarga? Kamu bekerja sangat keras untuk keluarga, mengapa setelah Logard Ye menjadi orang pilihan langit, lalu harus menyingkirkanmu? Ini tidak adil. Mileye menggelengkan kepalanya, dia dengan lembut mengusap pipi Lin Siye yang bengkak, tidak ada yang adil atau tidak adil. Kali ini kakak yang tidak kompeten dan gagal melindungimu, jadi kamu dipukuli orang. Lin Siye menggelengkan kepalanya, dan air mata kembali mengalir dari matanya. Ya, aku tidak berguna, aku tidak bisa membantu kakak, aku hanya menjadi beban kakak. Mileye tersenyum kecil, dia menggaruk hidung kecil Lin Siye dengan ringan, bodoh, aku kakakmu, kakak melindungi adik, itu sangat wajar, mengerti. Lin Siye bangkit dan dengan lembut mencium dahi Mileye, dan berkata dengan serius, kakak, ketika aku menjadi lebih baik, aku akan berlatih kultivasi di masa depan, dan aku akan melindungi kamu juga. Mileye tersenyum, dia dengan lembut mengusap kepala Lin Siye, oke, kakak pasti akan menyembuhkanmu. Sudah larut malam, istirahat dulu. Lin Siye mengangguk, aku ingin mendengar cerita. Mileye tersenyum, kemudian berkata, ada gunung di masa lalu, ada sebuah kuil di gunung itu, dan ada. Lin Siye melotot pada Mileye, kakak, kamu telah menceritakan kisah ini selama bertahun-tahun. Namun, aku suka mendengar. Setelah setengah jam, Lin Siye di tempat tidur tertidur. Setelah Mileye menutupi Lin Siye dengan selimut, dia duduk di lantai di sampingnya, dia dengan lembut mengangkat bajunya, ada bekas luka panjang di perutnya, dan bagian dalamnya masih berdarah. Untuk memenangkan tambang, dia melakukan pertempuran berdarah dengan 12 orang keluarga Li. Pada akhirnya, dia ceroboh dan diserang oleh seorang pria misterius. Meskipun dia berhasil membunuh pihak lain, pisau pihak lain juga dimasukkan ke dalam diafragmanya. Diafragmanya seharusnya rusak. Diafragma rusak. Mata Mileye perlahan tertutup, yang berarti dia hanya bisa melatih tubuh fisik, dan dia tidak bisa mencapai tingkat ke-6 alam perubahan energi untuk berlatih energi. Tidak bisa berlatih kultivasi adalah urusan kedua. Mileye melirik Lin Siye di tempat tidur, wajah Lin Siye masih pucat,
dan dia ditutupi dengan 3 selimut. Meskipun begitu, dia masih merasa kedinginan. Penyakit dingin. Lindsay pernah kedinginan ketika dia masih kecil, sehingga tubuhnya lemah sepanjang tahun. Jika dia tidak bekerja keras untuk menjadi calon kepala keluarga dan memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya untuk keluarga Ye, jika keluarga Ye tidak terus memberinya pil setiap bulan, dia pasti sudah mati sejak lama. Miley mengepalkan tangan kanannya perlahan. Sekarang dia bukan lagi calon kepala keluarga. Apakah keluarga Ye masih akan memberi Lindsay pil setiap bulan? Apalagi penyakit Lindsay semakin parah, jika ingin menyembuhkannya, maka hanya bisa pergi ke Akademi Changmu di ibu kota kerajaan Jiang, karena ada dokter terbaik di kerajaan Jiang. Untuk masuk Akademi Changmu, maka harus mencapai alam energi perlindungan sebelum usia 18 tahun. Awalnya dia memiliki kesempatan karena dia 6 bulan lagi akan berusia 19 tahun, tetapi sekarang, diafragmanya rusak dan hampir tidak mungkin untuk mencapai alam energi perlindungan. Memikirkan hal ini, Miley menoleh untuk melihat Lindsay yang telah masuk ke dunia mimpi di tempat tidur. Tidak peduli berapa biayanya, kakak akan menyembuhkanmu. Setelah beberapa saat, seolah memikirkan sesuatu, dia mengeluarkan cincin hitam pekat dari sakunya. Cincin ini ditinggalkan oleh ibunya. Terhadap wanita itu, dia tidak tahu jelas karena pihak lain pergi ketika dia berusia 10 tahun. Saat itu, di pintu belakang kediaman Ye, wanita itu memeluknya erat dan air mata terus mengalir. Dan tidak jauh di belakang wanita itu, berdiri pria setengah baya yang mengenakan jubah hitam. Sebenarnya pria tidak berdiri, tetapi mengambang. Dalam kesannya, pria itu mengucapkan kalimat, "Nona, jika kamu tidak pergi, jika kepala keluarga mengetahui keberadaan tuan muda, saat kepala keluarga marah, dunia ini takutnya akan hancur, dan tuan muda tidak akan bisa hidup." Mendengar kata-kata sang pria, wanita itu dengan lembut mendorong Miley menjauh, kemudian diam-diam memasukkan cincin itu ke dalam pelukannya. "Miley, jaga baik-baik Lindsay, jaga dirimu baik-baik, jangan membenci ibu." Setelah mengatakan ini, wanita itu berbalik dan pergi dengan pria berjubah hitam. Dia tertegun, lalu mengejarnya seperti orang gila, tapi sayangnya, dia tidak bisa mengejar, karena pria berjubah hitam dan wanita itu sedang terbang. Begitu saja, dia terus mengejar sampai dia tidak bisa mengejar, dan wanita itu, tanpa melihat ke belakang, menghilang begitu saja di ujung langit dengan pria berjubah hitam. Setelah beberapa saat, Miley menarik kembali pikirannya, tangan kanannya memegang cincin itu dengan erat, kebetulan tangan kanannya terluka. Pada saat ini, lukanya terbuka, dan setetes darah tiba-tiba menetes ke cincin hitam itu. Cincin di tangannya tiba-tiba bergetar. Miley terkejut, lalu dengan cepat menatap cincin di tangannya. Saat dia menundukkan kepalanya, cincin itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang di antara alisnya. Dalam sekejap, Miley menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di langit berbintang yang tak berujung. Tidak jauh di depannya, ada menara hitam yang tergantung. Menara itu memiliki 12 lantai, dan tergantung di sana. Ada 4 rantai besi hitam besar setebal pilar di sekitar menara, dan di puncak menara, ada 3 pedang. Seluruh menara gelap dan suram. Miley menekan keterkejutan di hatinya. Dia melihat ke atas pintu masuk lantai pertama, di mana ada 2 karakter merah darah, penjara alam. Di kedua sisi pintu, ada 2 baris karakter berwarna merah darah, seperti pantun. Kiri, penjara langit, penjara bumi, penjara para dewa dan iblis. Di sebelah kanan, melarang Dao, melarang nasib, melarang semua alam. Bersambung.